Salam sukacita. Motivasi kita hari ini, berhenti mengeluh, mulailah percaya. Ada 5 pelajaran penting yang saya ingin bagikan pada saat ini. Yang pertama, Tuhan siap menebus dan memimpin umatnya. Ketika Tuhan membebaskan orang Israel dari Mesir melalui peristiwa besar, apakah perayaan Paskah, penyeberangan Laut Merah, dan peristiwa-peristiwa lain dalam perjalanan mereka? Ingat, ini bukan sekedar sejarah, melainkan ini adalah demonstrasi kasih dan penebusan Tuhan untuk bangsa yang tidak layak. Dengan tujuan agar orang Israel belajar percaya sepenuhnya kepada kepemimpinan Tuhan di situasi-situasi yang tergelap sekalipun. Karena itu saudaraku, kita sekarang harus ingat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu sebagai pelajaran iman kita untuk tetap percaya di masa kini. Kita jadikan ini sebagai catatan pribadi atau kesaksian yang merekam pertolongan Tuhan sehingga kita tidak mudah goyah saat menghadapi kesulitan baru lagi. Yang kedua, makna ujian di padang gurun yaitu air dan makanan dan sabat. Ingat saudaraku, perjalanan menuju Gunung Sinai mencakup berbagai ujian iman. Ada air pahit di Mara yang diubah menjadi manis. Ada pemberian mana dan burung puyuh. Ada pengajaran tentang sabat. Air dari batu di Refidim. Kemudian kemenangan atas orang Amalek. Bahkan ada nasihat-nasihat Yitro yang bijak. Umat sering mengeluh. Namun Tuhan tetap menjawab dengan menyediakan dengan penuh kasih semua kebutuhan mereka untuk meneguhkan iman mereka. Saudaraku, saat kita menghadapi ujian hidup, ingatlah, God will provide. Allah menyediakan yang terbaik untuk kita. Karena ujian yang ada di hadapan kita adalah kesempatan untuk kita mengalami kuasa Tuhan secara pribadi. Ketiga, mana dan pengajaran tentang sabat. Mana adalah roti dari sorga yang diberikan setiap hari selama 40 tahun. Tuhan memakai mana untuk mengajarkan ketergantungan penuh kepadanya dan pentingnya memelihara sabat. Ada 4 mujizat terjadi setiap minggu. Pertama, mana turun setiap hari kecuali sabat. Mana yang disimpan di hari biasa menjadi rusak. Pada hari ke-6 turun 2 kali lipat. Dan mana hari ke-6 tetap segar untuk hari sabat. Sabat adalah hari kudus untuk beristirahat. Dan saat di mana kita merayakan pemeliharaan Tuhan, kita akan merasakan sukacita sabat. Saudaraku, latih disiplin rohani kita dengan menyediakan waktu istirahat mingguan yang khusus bagi Tuhan, terhubung dengan sorga. Sekaligus kita belajar mengandalkan Dia untuk apapun yang menjadi kebutuhan kita. Yang keempat, sikap hati dalam menghadapi kesulitan. Tidak semua keluhan bersifat sama, saudaraku. Ada keluhan yang lahir dari penderitaan dan perlu dijawab dengan belas kasihan. Tapi ada pula keluhan yang lahir dari pemberontakan dan ketidakpercayaan yang harus diarahkan pada pertobatan. Kehadiran Tuhan dapat menjadi sesuatu yang dianggap biasa jika kita tidak melatih hati kita untuk tetap kagum pada karya-karya Tuhan. Karena itu, marilah kita peka merespon setiap keluhan yang terdengar di sekitar kita dengan bijak. Dengarkanlah dan tolong bila keluhan lahir dari kebutuhan nyata, tetapi tegur dengan kasih bila keluhan lahir dari sikap hati yang salah. Yang kelima, prinsip kepemimpinan dan pengujian datangnya dari Tuhan. Musa adalah pemimpin yang boleh menjadi teladan karena kepemimpinannya berpusat kepada Tuhan. Dia rendah hati, mau belajar, dan mampu mendelegasikan tugas. Ia menerima nasihat tanpa merasa terancam. Alkitab, dia membedakan antara menguji Tuhan secara positif, yaitu dengan iman dan ketaatan kepada janjinya, contoh Maleakhi 3 ayat yang ke-10, dan menguji Tuhan secara negatif, yaitu dengan ketidakpercayaan dan sikap memberontak. Anda boleh buka dalam Keluaran pasal 17 ayat yang kedua sebagai contoh. Mau jadi pemimpin hebat, jadilah pemimpin pelayan yang rendah hati, mau diajar dan siap membagikan tanggung jawab. Dalam iman, uji janji Tuhan dengan langkah ketaatan, bukan dengan tantangan yang lahir dari keraguan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.